Sobat Jiwa Anak Remaja, apa saja tips pengasuhan anak berkebutuhan khusus? Mari melihat video ini yang merupakan video bagian kedua mengenai tips pengasuhan anak berkebutuhan khusus dari 3 seri video kerjasama Dr. Royke Kalalo, psikiater anak dan remaja, bersama Talkshow TV di Surabaya yang dipandu oleh Dr. Ajeng Ayu Erawati di tahun 2022 lalu dan tetap relevan hingga saat ini. Penyajian video ini telah mendapatkan izin dari tim TVID Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Terima kasih tim TVID Cabang Surabaya. Pada video bagian kedua ini, Dr. Royke Kalalo akan berbagi mengenai bagaimana cara kita mengatasi bully, bullying awareness and prevention, peran pengasuhan untuk pencegahan bully dengan mengenali pengasuhan yang berisiko, attunement, modeling, contingent communication, dan mendengarkan anak. Bagaimana melatih sikap anak, keterampilan komunikasi positif dan asertif, kepekaan bystander atau penonton, dan tindak lanjut guru atau sekolah. Semoga video ini dapat menjadi permulaan yang baik dalam mengembangkan kemampuan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Silakan dapat berkonsultasi secara detail kepada psikiater, khususnya psikiater anak dan remaja, dalam pengembangan dan penerapan peran pengasuhan anak berkebutuhan khusus ini. Terima kasih. Kemudian nih dok, nah kalau kasus anak-anak itu kan kalau dari zamannya Ajeng waktu kecil sampai sekarang itu tidak lepas dari pembulian gitu, entah itu dari media sosial secara langsung. Nah itu bagaimana sih dok sikap orang tua ya, apalagi kan ada tuh beberapa dari media sosial yang agak viral nih, ya kan, mengatakan bagaimana sih cara menghindari bullying, apalagi dengan terkait dengan fisik. Nah itu gimana? Nah kita harus sepakat ya bahwa bully ini sebisa mungkin begitu kita berusaha ya tidak ada gitu ya, atau tidak terjadi ya. Harapannya ya dok ya. Iya, misalkan di yang paling sering kita temukan di dunia pendidikan misalnya ya, atau tentu saja yang serupa dengan bully kan kekerasan di rumah juga ya. Ya ini harus kita sepakat untuk menghapus begitu ya. Memang ini butuh perjuangan semua pihak ya. Jadi gimana cara kita mengatasi bully ini, tentu harus bekerja sama ya antara orang tua, termasuk mungkin pihak misalkan sekolah gitu ya, atau bahkan mungkin ada regulasi dari pendidikan yang terkait dengan dinas pendidikan kah seperti itu ya, termasuk kepada anaknya ya. Ya jadi perlu sekali awareness terhadap aspek bully ini ditingkatkan. Artinya konsekuensi kalau kita tidak mencoba mengatasi bully ini itu bisa jangka panjang. Nah memang ada aspek konsekuensi jangka pendek tentu, tapi jangka panjang ini secara kesehatan mental sangat signifikan. Apakah itu kondisi trauma, gangguan depresi ya, yang panjang, termasuk juga ada yang sangat tidak mampu untuk lagi membedakan antara psikotik atau tidak realistiknya gitu ya, kehidupan yang dijalaninya gitu. Jadi mengalami suatu kondisi gangguan jiwa yang berat, dengan kata lain seperti itu. Nah kalau peran orang tua, maka dia harus menunjukkan lingkungan rumah ini, kita semua berupaya begitu ya, menjadikan lingkungan rumah ini memang penuh dengan kehangatan begitu ya. Atau kita menerima anak kita ya, memiliki harapan yang realistis juga gitu. Tapi kita tahu anak kita punya potensi yang harus kita kembangkan. Hati-hati agar kita juga tidak melakukan kekerasan, termasuk itu verbal bahkan ya, psikologis, kekerasan psikologis, kekerasan fisik ya. Jadi dari rumah ya, mungkin orang tua menjadikan inilah lingkungan yang aman buat anak-anak begitu ya. Lingkungan yang nyaman untuk belajar juga. Tantangan memang juga sering berada dari luar rumah. Nah sikap buat anak ya, tentu dia harus bisa membedakan ya, perlakuan dari temannya ini udah masuk kategori pembulian ya atau tidak. Tapi biasanya anak pasti peka ya, apalagi ketika dia sudah punya aspek emosional secara sosial ya. Dia tahu ada perilaku teman yang hangat, yang tidak gitu ya. Ini kita maksudkan dalam komunitas perkembangan anak yang tipikal atau normal ya. Sebab memang ada anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang mungkin juga tidak peka, sehingga beresiko ya mengalami bully ya, karena dia tidak tahu atau belum bisa membedakan ya perilaku-perilaku yang sebenarnya sudah mengarah kepada kekerasan. Tapi tetap ya respons buat anak itu, apakah anak dengan perkembangan
normal atau tipikal kita sebutnya ya, perkembangan tipikal, maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetap mereka juga punya kemampuan untuk merasakan ini sudah membuat mereka distress atau tidak nyaman gitu ya. Baik. Nah, buat anak yang perkembangan tipikal, ketika dia tahu membedakan nih apa yang dilakukan temannya ini sudah masuk dalam kategori kekerasan ya, verbal atau apalagi fisikal atau kebuli itu, bagaimana cara dia mengatasinya kan ya? Dia harus berupaya untuk harus berupaya ini berarti memang ada keterampilan yang harus dia lakukan. Semoga sudah mendapat keterampilan itu dari rumah untuk bisa berkomunikasi tegas, mengatakan kepada temannya ya, atau menolak kalau misalkan ada permintaan khusus ya, seringkali bully kan seperti itu ya, betul. Minta uangmu gitu ya, Palak, ayo dipalak gitu ya. Dia harus berupaya untuk tetap bisa tuh mengatakan tidak ya, atau dengan sopan menyatakan bahwa dia tidak suka dengan situasi tersebut dan kemudian keluar gitu ya. Mencari bantuan juga bisa ya. Pihak sekolah juga harus memberikan awareness yang besar ya kepada murid-murid ya di sekolah tersebut. Termasuk juga kan mungkin buat yang bystander atau penonton yang di seputar itu tidak boleh juga hanya diam. Anak-anak lain juga harus lihat ya, dan ikut serta terlibat untuk menghentikan itu. Ini yang memang perlu kita tingkatkan gitu, awareness atau pengenalan bahwa bully itu memang bisa saja terjadi dan bagaimana mencegahnya. Dan kita berharap sih pihak sekolah itu juga tidak meringankan gitu ya. Hal-hal atau menolerir dengan cepat hal-hal yang sebenarnya sudah masuk kategori bully. Dan saya yakin sih apalagi dengan adanya banyak program kesehatan mental atau aspek psikologi atau mungkin bimbingan konseling di sekolah ya. Sekolah bisa gitu tuh untuk langsung menindaklanjuti kalau ada laporan. Cuma masalahnya apakah anak berani untuk melaporkan atau tidak kan gitu ya. Nah, ini yang kita upayakan sih, tetap anak bisa asertif menyatakan, mencari bantuan baik kepada teman-temannya atau mungkin ketua kelasnya kah gitu ya, yang mungkin barangkali disegani oleh anak-anak lain kah gitu, atau tentu kepada guru. Dan gimana tindak lanjut guru menjadi sangat penting. Baik, jadi istilahnya tuh bekerja sama. Iya, jadi setuju banget. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan anak itu sendiri di dalam rumah bahwa itu udah termasuk pembulian loh. Oh ini bukan gitu. Nah dok, ini sangat menarik banget. Terkadang dari Ajeng sendiri ya, bahkan mungkin dari beberapa sobat ini, pembulian itu kan macamnya banyak juga. Nah mungkin bisa dok disetarakan pembulian itu apa dan apa sih yang termasuk kategori pembulian itu seperti apa, gimana dok? Yang sering kita lihat ya, kalau dari verbal itu biasa istilah anak-anak itu body shaming. Oh iya. Jadi kurus, gemuk, gendut ya. Perilakunya unik, aneh gitu ya. Atau kalau menggunakan kacamata tebal, kadang-kala mempergunakan istilah-istilah yang kutu buku. Iya, yang bukan manusia gitu ya, menyebutkan fenomena alam tertentu atau nama-nama hewan yang dilihat oleh teman-temannya, ada keserupaan gitu dalam bentuknya gitu ya. Atau mungkin kata-kata makian. Itu yang sifatnya verbal ya. Yang sudah melibatkan fisikal kita tahu ya, banyak ya. Mulai dari menyentuh fisik tapi sensasinya kan nggak nyaman gitu ya. Mendorong dan seterusnya, meningkat sampai memukul gitu ya, atau mengambil properti gitu ya. Karakteristiknya sih biasanya yang melakukan bully itu melihat bahwa si korban itu lebih inferior dari dirinya, lebih rendah. Iya, itu bisa dari mungkin perawakan fisik misalnya, tapi belum tentu juga ya, bahwa yang pelaku itu badannya lebih besar, lebih tinggi gitu. Atau dia mungkin merasa secara sosial ekonomi tertentu barangkali ya, punya kemewahan-kemewahan tertentu, kelebihan-kelebihan tertentu gitu ya. Atau dari kakak kelas kepada adik kelas, seperti itu sih bisa. Jadi ada perasaan yang juga mungkin tidak nyaman tidak nyaman gitu. Yang tentu dialami oleh si korban ya. Dan si pelaku ini sebenarnya punya dinamika tersendiri juga. Mungkin saja mereka pernah mengalami juga kekerasan. Apakah di sekolah tersebut, di institusi tersebut. Maksudnya saya menyebut sekolah karena ya anak-anak kan kegiatannya
di rumah, sekolah ya. Tapi tentu saja bukan hanya di sekolah ya, bisa juga di lingkungan sosial yang lain ya. Seperti misalkan di lingkungan rumah, ada komunitas olahraga, komunitas seni, itu juga bisa terjadi tuh ya. Mungkin dari seniornya kepada junior istilahnya, misalkan kalau ada olahraga seperti itu yang menyebut ada istilah senior junior atau komunitas lain ya. Iya. Baik dokter, ini sangat menarik juga ya dok. Nah apalagi gini, kalau kita sistemnya parenting nih, yaudah deh anak saya ibaratnya itu ini mungkin niat orang tua pastinya baik ya. Mungkin di luar sana jadi di dalam itu biar kuat mentalnya. Nanti kalau di luar itu biar dia udah kuat gitu. Nah akhirnya di dalam rumah dibully misalnya, kamu kok nggak becus apa-apa, kamu kok begini. Nah, itu setuju gak dok kalau misalnya parentingnya kayak seperti itu? Gimana? Beresiko tuh ya, seperti itu ya. Apalagi yang modelnya sudah otoriter gitu. Kan? Dengan maksud saya dulu dikeraskan misalkan oleh orang tua atau keluarga saya, maka dan menurut saya membuat saya berhasil, misalkan gitu ya. Ada orang tua yang mengklaim seperti itu ya. Sekali lagi kita tidak melihat salah atau benar, tapi ternyata kalau istilah di psikiatrik itu gelombangnya atau frekuensinya beda, nggak nyambung gitu ya. Si orang tua berharap dengan perilaku seperti itu tujuannya untuk membuat anak lebih tangguh, lebih kuat. Tapi buat anak mungkin melihat, oh orang tua saya tidak sayang mungkin kepada saya ya. Jadi miss ya, maksudnya lepas ya. Itu sering terjadi. Bahkan kemudian anak merasa nggak percaya diri. Lalu kemudian dia merasa ini kekerasan gitu. Apalagi kalau ternyata generasi-generasi sekarang itu kan lebih peka terhadap kesehatan mental ya. Mereka banyak juga mengetahui berbagai informasi. Ada yang berani sih mengatakan, memberi masukan ya, anak-anak sekarang mungkin bisa berani ya. Atau ayah, apakah ayah ini sudah melakukan kekerasan nih kepada saya? Mungkin itu bagus ya, tapi bisa saja dia dapat respon yang juga keras ya. Tapi banyak juga anak yang tidak mengkomunikasikan itu, tapi itu memendam ya. Tapi itu kan suatu trauma kalau memang ternyata dipersepsikan orang tua saya tidak sayang kepada saya ya. Orang tua saya sudah menyakiti saya. Oh, saya ini ternyata anak yang bodoh misalkan ya. Kalau misalkan terus-menerus ada semacam pengulangan kata-kata dari orang tua, bodoh lah, apalagi ya, hal yang negatif, nakal lah misalkan. Istilah ini mungkin mungkin maksudnya diharapkan memotivasi dia kan. Tapi anak yang mendengar itu menerima, oh saya berarti nakal gitu ya. Jadi menginternalkan ya sebutan dari orang yang dia sayangi ya, bahwa oh identitas saya sepertinya ini deh. Kan akhirnya jadi nggak sesuai dengan tujuan awal ya, yang maksudnya untuk membangun anak, tapi persepsi anak berbeda, justru melenceng gitu ya. Dia bisa kemudian menilai, oh caranya seperti ini ya berarti yang baik ya. Kalau orang tua saya sering melakukan kekerasan kepada saya, maka kalau misalkan ada teman yang nggak cocok dengan saya bisa lakukan juga kan gitu kekerasannya. Berarti bisa ada modeling gitu ya. Mencontoh ya dok, bisa seperti itu. Beberapa kondisi kenakalan pada anak dan remaja kita melihat salah satu penyebabnya karena belajar kekerasan ya dari lingkungan terdekatnya, termasuk dari rumah gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya bahwa konsep itu salah ya dok ya. Jadi jadi meskipun kita tidak menyalahkan 100%, kita tetap belajar, tetapi dengan cara pola seperti itu di rumah supaya kuatnya mental, udah di sini harus dikuat dulu mentalnya. Dengan cara pembulian di rumah itu juga tidak menjadikan solusi yang tepat ya dok ya. Iya, kita bisa sih sebenarnya menanyakan feedback anak ya setelah suatu proses ketegangan terjadi ya. Apa yang kamu rasakan ketika tadi papa misalkan atau ayah ya atau ibu memberikan hukuman seperti tadi atau mengatakan kata-kata seperti tadi? Semoga si anaknya berespon, dia sedih ya, dia nggak mengerti, dia nggak salah. Nah di situ kan kita sebagai orang tua menilai, maksud saya baik ya, tapi ternyata anak kok nggak ngerti gitu ya, dia nggak merasa bersalah gitu ya. Atau mungkin dia bahkan mengatakan dia sudah lakukan yang terbaik, tapi kenapa dia dihukum misalnya, atau dia dimarahi. Sering terjadi model komunikasi seperti itu dalam dinamika keluarga ya. Jadi di-feedbackkan kembali. Itu menjadi penting ya. Benar nggak cara yang kita anggap bagus itu, misalkan untuk meningkatkan mentalnya, sama nggak diterima persepsinya oleh anak ya.